Manajemen peserta didik merupakan salah satu bagian penting dalam pengelolaan pendidikan di sekolah. Manajemen peserta didik adalah proses pengaturan dan pengelolaan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan siswa, mulai dari mereka mendaftar di sekolah hingga menyelesaikan pendidikan. Tujuan dari manajemen peserta didik adalah agar seluruh kegiatan yang berkaitan dengan siswa dapat berjalan secara tertib dan efektif, serta mampu mendukung perkembangan potensi mereka secara optimal, baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. Melalui manajemen peserta didik yang baik, sekolah dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, serta membantu siswa berkembang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Selain itu, manajemen peserta didik juga bertujuan untuk membina kedisiplinan dan membentuk karakter, serta mempersiapkan siswa agar mampu menghadapi kehidupan di masyarakat. Dalam pelaksanaannya, manajemen peserta didik memiliki beberapa kegiatan utama. Kegiatan pertama adalah perencanaan peserta didik. Pada tahap ini, sekolah menentukan jumlah siswa yang akan diterima dengan mempertimbangkan daya tampung sekolah, jumlah guru, serta fasilitas yang tersedia. Perencanaan ini penting agar proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif. Kegiatan berikutnya adalah penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Proses ini meliputi pendaftaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, hingga registrasi ulang. Penerimaan peserta didik baru harus dilaksanakan secara objektif, transparan, dan tidak diskriminatif. Setelah siswa diterima di sekolah, biasanya dilakukan kegiatan orientasi atau pengenalan lingkungan sekolah. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu siswa mengenal aturan, budaya sekolah, serta beradaptasi dengan lingkungan belajar yang baru. Selain itu, sekolah juga melakukan pembinaan dan pengembangan peserta didik. Pembinaan ini dilakukan melalui kegiatan pembelajaran di kelas, kegiatan ekstrakurikuler, serta layanan bimbingan dan konseling. Melalui kegiatan tersebut, sekolah berusaha mengembangkan kemampuan intelektual, keterampilan sosial, serta karakter peserta didik. Selanjutnya, terdapat pula kegiatan evaluasi yang meliputi penilaian hasil belajar, kenaikan kelas, hingga kelulusan siswa. Selain manajemen peserta didik, hal lain yang tidak kalah penting dalam pengelolaan pendidikan adalah manajemen sarana dan prasarana sekolah. Sarana pendidikan merupakan segala sesuatu yang digunakan secara langsung dalam proses pembelajaran, seperti buku, meja, kursi, papan tulis, dan alat peraga. Sementara itu, prasarana pendidikan adalah fasilitas yang mendukung kegiatan pendidikan, seperti gedung sekolah, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, dan lapangan olahraga. Manajemen sarana dan prasarana adalah proses pengelolaan fasilitas pendidikan agar dapat digunakan secara efektif dan efisien dalam mendukung kegiatan belajar mengajar. Dengan sarana dan prasarana yang memadai, proses pembelajaran akan menjadi lebih nyaman, menarik, dan efektif bagi siswa maupun guru. Pengelolaan sarana dan prasarana mencakup beberapa kegiatan penting. Pertama adalah perencanaan, yaitu menentukan fasilitas apa saja yang dibutuhkan oleh sekolah. Kedua adalah pengadaan, yaitu proses penyediaan sarana dan prasarana melalui pembelian, bantuan pemerintah, maupun sumbangan dari pihak lain. Setelah itu dilakukan inventarisasi, yaitu pencatatan semua barang milik sekolah agar mudah diawasi dan dikelola. Selain itu, sarana dan prasarana juga harus dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan fungsinya. Sekolah juga perlu melakukan pemeliharaan secara rutin agar fasilitas tetap dalam kondisi baik dan dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama. Jika terdapat barang yang sudah rusak atau tidak layak pakai, maka sekolah dapat melakukan penghapusan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Manajemen peserta didik dan manajemen sarana prasarana memiliki hubungan yang sangat erat dalam penyelenggaraan pendidikan. Jumlah peserta didik yang banyak membutuhkan fasilitas yang memadai, seperti ruang kelas, meja kursi, serta sarana belajar lainnya. Selain itu, kegiatan pengembangan bakat dan minat siswa juga membutuhkan fasilitas pendukung seperti lapangan olahraga, ruang seni, dan laboratorium. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa manajemen peserta didik dan sarana prasarana
merupakan dua komponen penting dalam pengelolaan pendidikan di sekolah. Manajemen peserta didik berfokus pada pengembangan potensi siswa, sedangkan manajemen sarana prasarana berfokus pada penyediaan fasilitas yang mendukung proses pembelajaran. Jika keduanya dikelola dengan baik, maka proses pendidikan di sekolah dapat berjalan secara efektif dan mampu menghasilkan peserta didik yang berkualitas.